Jutaan tahun yang lalu bumi tampak sangat berbeda, semua benua menyatu menjadi satu penuh dengan kehidupan yang indah dan menakutkan ketika Anda memikirkan zaman prasejarah. Anda mungkin membayangkan T-Rex mengamuk di hutan dengan giginya yang setajam silet. Bahkan sebelum dinosaurus, ada makhluk raksasa lain yang menguasai bumi. Ya, selamat datang di periode Permian epik ini dimulai. 300 juta tahun yang lalu, saat itu planet kita memiliki satu benua super Pangaea yang dikelilingi oleh lautan dunia yang disebut Panterlasa. Periode Permian dimulai pada akhir zaman es ketika suhu berada pada level yang sama, jauh lebih dingin dibandingkan saat ini. Pada masa Permian, awan bumi menghangat hingga menjadi lingkungan yang subur dengan keanekaragaman. Tanaman dan evolusi cepat kehidupan serangga dan hewan. Seperti yang mungkin Anda ketahui bahwa segala sesuatu selalu berubah di marmer biru kita selama 50 juta tahun ke depan. Bumi tetap terjaga menjadi semakin panas dan kering dan akhirnya menjadi peristiwa paling mematikan dalam sejarah planet kita yang memusnahkan hampir semua makhluk hidup di sini. Para ilmuwan menyebut peristiwa ini sebagai kematian besar dan merupakan peristiwa kepunahan massal paling dahsyat yang pernah terjadi di bumi. Dan yang pernah terjadi di bumi sebanyak 5 kali. Tapi sebelum kita membahas doom and gloom ini, izinkan saya membawa Anda dalam perjalanan epik kembali ke masa lalu di sini. Pada periode Permian, beberapa spesies paling luar biasa yang berkeliaran di planet muda kita akan segera muncul. Jika Anda dapat melakukan perjalanan waktu hampir 300 jutaan tahun yang lalu, kita akan mendarat tepat di tengah-tengah superbenua Pangaea. Benua-benua yang lebih kecil di bumi baru saja selesai bertabrakan satu sama lain untuk membentuk daratan yang sangat besar yang menempati sepertiga permukaan planet ini. Kemungkinan besar oksigen di dalamnya lebih sedikit. Udaranya lebih tinggi dari sekarang, tapi mungkin masih bisa bernapas dan bawalah jaket karena kemungkinan akan lebih dingin. Dengan suhu rata-rata di beberapa area tidak lebih dari 4 derajat Celcius, tapi jangan khawatir, keadaan akan segera mulai memanas di akhir. Pada awal Permian, zaman ini akan segera berakhir dan Pangaea menjadi dunia yang subur. Tanaman dan hewan mulai berkembang biak. Ini adalah gunung berapi letusan dahsyat, mengubah iklim, membentuk bentang alam, dan membuka jalan bagi evolusi. Ketika hutan rawa raksasa mulai mengering, kehidupan tanaman harus beradaptasi. Dan 290 juta tahun yang lalu bumi melihat tanaman berbiji pertama. Anda dapat menemukan jangkrik dan kumbang yang menusuk dan menghisap tanaman. Dan yang paling lucu di antara semuanya adalah kekong. Hanya saja ini bukan kecol yang Anda kenal saat ini. Vermin prasejarah ini berukuran raksasa seperti burung. Tetapi meskipun ukurannya besar, kecoa tidak pernah menguasai tanah prasejarah, dan itu kabar baik, Kak. Tidak ada sesuatu yang jauh lebih menarik sedang berkeliaran di Pangaea. Nenek moyang mamalia primitif yang sekarang sudah punah, Dimetrodon. Hewan ini sama menariknya sekaligus menakutkannya. Bertemu dengan Dimetrodon akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Melihat kadal purba ini tumbuh hingga panjang 5 meter dan berbobot 225 kg. Ia memiliki layar besar di punggungnya. Para ilmuwan berpendapat penjualan ini membantu reptil tersebut mengatur suhu tubuhnya. Dengan menyerap kehangatan di siang hari dan menghilangkan panas berlebih di malam yang lebih dingin, ia akan berjalan ke arah Anda seperti buaya dan bertindak seperti buaya. Ancaman Dimetrodon adalah predator puncak pada masanya.
Waspadai perpaduan gigi tajam dan datar yang akan mengiris Anda hingga terbuka dan menggiling Anda di pertengahan periode Permian. Reptil mirip mamalia lainnya mengambil alih planet ini. Rapsids mereka memiliki rahang yang kuat, gigi tajam, dan posisi berdiri agak tegak berkat kaki mereka yang terletak di bawah tubuh mereka. Reptil cepat ini bervariasi dari Deuterosaurus omnivore yang panjangnya 5 meter hingga Lecana pemakan daging yang 5 kali lebih kecil. Anda bisa mengalahkan lebih banyak thoraxid jika Anda bertahan selama 20 tahun lagi. Juta tahun selama pertengahan periode Permian bumi, semakin panas suhu global rata-rata di Pangaea meningkat menjadi sekitar 25 derajat Celcius dan gunung berapi mengeluarkan gas rumah kaca ke atmosfer karena perubahan iklim permukaan laut berubah. Namun kehidupan laut menemukan cara untuk berkembang. Jika Anda akan berenang di lautan super prasejarah, Anda akan berenang bersama hiu purba dan ikan primitif bertulang. Banyak spesies laut yang lebih kompleks datang dan pergi seiring dengan perubahan lingkungan di akhir periode Permian. Anda bisa bertemu dengan reptil lain. Lystrosaurus ini tampak seperti persilangan antara kadal dan babi, tetapi tidak seperti semua monster prasejarah menakutkan di luar sana. Lystrosaurus adalah herbivore. Panjangnya hanya 1 meter. Memiliki kumis dan memakan hewan-hewan kecil serta serangga. Saat ini, sesuatu yang buruk sedang terjadi di udara. Saat ini, sesuatu yang buruk sedang terjadi di udara. Banyak aktivitas gunung berapi yang menggantikan oksigen dari atmosfer. Menurut para ilmuwan, hanya ada sedikit 10% oksigen di udara dibandingkan dengan 21 saat ini. Anda akan kesulitan bernapas di lingkungan itu dan suhu terus meningkat dan meningkat dengan suhu rata-rata sekitar 28 derajat Celcius. Dunia prasejarah yang subur ini berubah menjadi oven. Semua hal baik harus berakhir dan sayangnya periode ini menjadi sangat brutal. Sekitar 252 juta tahun yang lalu, sekitar 90% dari seluruh tumbuhan dan hewan musnah. Momen tragis ini disebut kematian besar dan merupakan peristiwa kepunahan massal yang paling dahsyat di bumi. Para ilmuwan masih diperdebatkan yang menyebabkan bencana ini. Kepunahan sebagian besar teori menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh aktivitas gunung berapi yang eksplosif ketika letusan gunung berapi yang besar menyapu benua tersebut. Sejumlah besar abu dilepaskan ke atmosfer begitu banyak abu sehingga menghalangi sebagian besar, jika tidak seluruh, sinar matahari yang masuk, dan tanpa sinar matahari, suhu global turun. Tiba-tiba tanaman tidak dapat melakukan proses fotosintesis dan mati, dan tanpa tanaman yang menjadi dasar rantai makanan mereka, hewan-hewan segera mengalami keadaan menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik karena semua karbon dioksida yang dikeluarkan selama letusan gunung berapi global. Suhu naik lagi dan tidak hanya ke tempat semula, tetapi lebih tinggi lagi, dan ini menyebabkan lautan super kehilangan sebagian besar oksigennya dan tidak dapat bernapas. Mayoritas hewan laut Permian akhirnya musnah. Lebih dari 95% spesies laut dan lebih dari 70% hewan darat punah. Peristiwa kepunahan massal ini bisa membuat Anda cukup sedih. Ingin membawa kembali semua hewan yang pernah punah, dinosaurus juga, tapi itu cerita lain. Dan mungkin sampai di sini perjalanan Anda menjelajah waktu. Terima kasih.